Dasar penjajah, pasukan Israel mundur dari Gaza Utara, jasad-jasad warga Palestina di jalanan. Tentara Israel mundur pada Jumat, 31 Mei 2024, dari semua wilayah di jalur Gaza Utara setelah operasi militer selama 20 hari yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia. Menurut Al Jazeera, pasukan penjajah Israel mundur dari kamp Jabalia, Tal Al-Za'atar, proyek Beit Lahia, Beit Hanoun, dan semua wilayah Gaza Utara, meninggalkan kerusakan yang mengerikan, khususnya di kamp Jabalia dan proyek Beit Lahia, akibat pemboman besar-besaran. Kerusakan tersebut juga terjadi di Rumah Sakit Al-Ada dan Kamal Adwan. Setelah penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut, beberapa jenazah warga Palestina ditemukan. Kantor berita Anadolu mengutip saksi mata yang mengatakan sejumlah jenazah ditemukan di jalan-jalan kamp Jabalia dan wilayah proyek Beit Lahia setelah pasukan Israel mundur. Penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza Utara pada Jumat memperlihatkan kerusakan yang luas, termasuk pembakaran puluhan bangunan tempat tinggal dan kerusakan parah pada rumah dan infrastruktur, khususnya di kamp Jabalia, menurut Anadolu. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, dikutip Al Jazeera mengatakan lebih dari 1.000 rumah hancur di kamp Jabalia. Tentara Israel tewas. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan 10 tentara dari Divisi ke-98 tewas selama operasi 20 hari di Jabalia. Pasukan kolonial Israel menghadapi beberapa penyergapan selama penyerbuan mereka ke kamp tersebut, yang menyebabkan banyak korban di antara tentara mereka. Tentara Israel juga mengumumkan pada Jumat tewasnya 2 tentara, satu dari Brigade Bisalmah, di jalur Gaza Utara, dan yang lainnya dari Brigade Gifati, di jalur Gaza Selatan. Selain itu, seorang perwira dari Brigade Gifati terluka parah, sehingga jumlah total tentara yang terluka menjadi 15 prajurit dalam 24 jam terakhir. Genosida Gaza saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina. Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 36.224 warga Palestina telah tewas, dan 81.777 terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober. Selain itu, 11.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang tewas dan terluka adalah wanita dan anak-anak. Para pejabat Israel dilaporkan telah membatalkan rencana serangan darat besar-besaran di Rafah. Menurut sejumlah sumber, Israel akan menenangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dengan membatasi operasi pada serangan yang dirancang untuk memusnahkan benteng terakhir Hamas di Gaza, tanpa meningkatkan krisis kemanusiaan. Saya pikir adil untuk mengatakan Israel telah memperbarui rencana mereka, ujar seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024. Dia menjelaskan, mereka telah memasukkan banyak kekhawatiran yang telah kami ungkapkan. Pejabat pemerintah tersebut berbicara tanpa menyebut nama setelah kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan ke Israel pada Minggu. Biden telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah,
Tempat lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi setelah lingkungan mereka diratakan oleh pemboman Israel di daerah kantong Palestina. Presiden AS awal bulan ini mengancam akan menghentikan beberapa pengiriman senjata Amerika ke Israel jika invasi Rafah berjalan sesuai rencana. Pembicaraan Sullivan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampaknya membuahkan hasil. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung, pembicaraan yang sedang berlangsung, ujar pejabat AS itu. Ini konstruktif. Baca juga Presiden Kolombia perintahkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Palestina. Netanyahu telah berjanji terus melanjutkan upayanya untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari tekanan AS dan protes internasional atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Dia berpendapat pada Maret bahwa Israel tidak dapat memenangkan perang tanpa melenyapkan batalion Hamas di Rafah. Netanyahu juga mengklaim pasukan Israel telah memusnahkan 19 dari 24 batalion Hamas di Gaza. Namun, para pejabat AS mengatakan kepada Politico bahwa hanya sekitar sepertiga pejuang Hamas yang terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober, dan sekitar 65% terowongan kelompok pejuang tersebut masih utuh. Hamas juga telah merekrut ribuan anggota baru di tengah pertempuran dengan Israel. Lebih dari 800.000 pengungsi Palestina telah meninggalkan Rafah, dekat perbatasan Gaza dengan Mesir, sejak pasukan Israel mulai melancarkan serangan yang ditargetkan di kota tersebut awal bulan ini, menurut perkiraan PBB. Pasukan Israel mengeluarkan perintah evakuasi di sebagian Rafah, memaksa warga sipil mengungsi ke daerah yang dipenuhi puing-puing yang sebelumnya dibom. Ketika ditanya apakah revisi rencana Israel akan menyelesaikan masalah yang diangkat Biden, pejabat AS mengatakan rezim Zionis berada di jalur yang benar. Saya harus mengatakannya setelah keluar dari Israel beberapa hari terakhir ini, cukup jelas bahwa Israel menanggapi kekhawatiran tersebut dengan serius, ungkap dia. Israel telah membunuh lebih dari 35.000 orang di Gaza sejak konflik dimulai, menurut otoritas kesehatan setempat. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pekan ini menyerukan penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.